membeli. Iya, membeli tanah, kemudian dikasih perorangan. Ini buat bapak, ini buat bapak, gitu kan bang maksudnya ya? Bukan diberi ya, bukan diberi. Itu maknanya berbeda, bukan diberi. Ketika yayasan membeli sebuah aset, maka akan ditunjuk ke siapa dibuatkan namanya. Karena menurut kacamata pimpinan, oh ini yang layak, oh ini yang layak, begitu ya. Bukan diberi ya, tapi ditunjuk berdasarkan kapabilitas beliau. Pak Anofiel ada nggak ketika kesepakatan itu dibuat? Maksudnya? Jadi ketika ditunjuk si A ditunjuk memegang tanah ini, si B ditunjuk untuk memegang tanah ini gitu. Oh, dia bukan penunjukan macam itu. Jadi kita ini kan sebetulnya lembaga dakwah kan. Jadi kepercayaan sama anggota yayasan itu cukup Berangkat tinggi. dari unsur trust saja ini, unsur trust menurut perspektif pimpinan. Pimpinan dan Begitu ya. Nah Pak Anof dipercayalah tanah ini. Nah, iya seperti itu. Dia bersebelahan aja tanahnya. Satu sebelah ini dengan sebelah ini bersebelahan. Bukan satu terpisah. Nah kesepakatan yang tadi bapak bilang, yang tadi sempat dibilang, kalau tidak menjadi anggota tanah harus dikembalikan, surat harus dikembalikan. Gitu. Bukan tidak jadi anggota, kalau sudah tidak bergabung lagi di yayasan. Iya. Nah Pak Anof mengetahui kesepakatan itu Pak, tapi tidak tertulis ya? Iya, tidak tertulis. Ya itu tadi kan seperti yang saya katakan kan berangkat dari unsur trust. Jadi ketika menurut pimpinan beliau ini sudah tidak cakap lagi untuk berada di dalam yayasan, artinya beliau dikeluarkan, otomatis kewajiban beliau yang melekat, beliau harus tunaikan dong. Apa kewajibannya? Mengembalikan aset-aset yayasan. Sama dia. Harusnya dia tahu ya kalau misalnya dia tidak lagi bergabung. Tahu, itu buktinya terus satu kan di Bintaro. Lah, buktinya kan tahu nih. Ini kan sudah kita tunjukkan. Tapi dia Tiba-tiba saat berubah. ini masih mengklaim itu punya dia. Nah, itu Iya. masalahnya. Itu masalah. Makanya tadi saya katakan kepada teman media bahwa beliau ini sadar sebenarnya tahu. Karena bisa dibuktikan dengan dua akta ini. Sudah ada penyerahan. Cuman itu tadi, definisi orang sombong dalam Islam adalah menolak kebenaran dan merendahkan orang lain. Itu Islam yang mengatakan, bukan kami. Ya, sudah sampai kepada beliau itu kebenaran tapi masih diabaikan begitu. Intinya di situ. Jabatannya Pak Anof ketika itu apa sih Pak sampai dipercaya diberi kuasa untuk memegang yang Pekanbaru? Ketua yayasan ya? Ketua yayasan. Ketua yayasan. Kan dia pas yayasan dibentuk tahun 1999 itu tujuannya untuk menaungi lembaga pendidikan, sudah ada TK, ada madrasah ibtidaiyah kan. Nah, jadi diperlukan yayasan kan untuk dapat izin sekolah. Nah, itulah kita bentuk yayasan itu namanya Al Ansor. Nah, dialah ketuanya, saya wakil ketua, sekretarisnya ada lagi kawan lain, benaran lain. Jadi itulah dia sebagai ketua itu waktu itu proses dia buat sertifikat tuh, dialah yang ini kan. Dia ditunjuk itu mendapatkan haknya di Pekanbaru tahun berapa Pak? Maksudnya? Yang memegang tanah di Pekanbaru kan dipercayakan ke Pak. Nah, ini kan aktanya ada tadi. Ada. Aktanya itu tahun 99. Nah, Iya. 99. Dikeluarkan 2003, bukan 2023, 2003. Oh, 2003. Kan dia ini kan akta ini kan 2004. Dia menyerahkan aset. Dan dia katanya memberi izin tanah itu boleh dipakai. Nggak ada dia memberi izin. Nggak ada yang memberi izin Jadi karena begini, tanah itu memiliki yayasan. Kami luruskan. Alah, Dalam kapasitas apa beliau yang memberikan izin, sementara itu bukanlah haknya, kan begitu kan? Logika berpikirnya kan seperti itu. Dalam kapasitas apa beliau harus memberikan izin kepada yayasan, sementara tanah itu adalah milik yayasan, kan begitu. Itu Dia yang. merasa itu tanah yang dipercayakan. Nah itu di situ saya. masalahnya, kebohongannya di situ. Kebohongan publik yang dia buat. Sederhananya kan berangkat dari akta-akta yang kami tunjukkan tadi kan, itu menjadi bukti valid bahwa bagaimana histori perjalanan tanah ini. Pak, ini saya sebagai awam juga nih ya, kalau menangkap ceritanya, untuk apa seseorang ditunjuk mempercayakan tanah ini kalau dia nggak bisa memilikinya? Itu apa tuh? Apa kita perorangan boleh mengelola? Oh ini tanah dipercayakan ke saya bikin bisnis aja, saya bikin pesantren aja, apa seperti itu penggunaannya? Nah tidak, kan begini tadi sudah kami jelaskan. Meskipun tanah itu dibuatkan ke nama seseorang, tapi pemanfaatannya untuk yayasan. Bukan pribadi, oh saya buat ini dong, saya buat ini, tidak bisa. Justru segala tindakan atau perbuatan apapun seluruh anggota yayasan kan harus mendapat izin dulu dari pimpinan. Nah, itu diakui beliau kan dalam yang saya bacakan tadi kan, saya menyesal, saya malu, saya kan tadi kan ikut saya nafsu dan setan kan itu pernyataan beliau sendiri, bukan saya buat. Jadi sebetulnya kan seperti yang Pak Dek katakan tadi, setelah
Yayasan Al-Arqam terbentuk 89 dan keinginan untuk membuat kompleks pendidikan. Kan pendidikan ini kan rohnya perjuangan Islam itu di pendidikan kan. Rasulullah pun dulu pendidikan awalnya kan di rumah Arqam ya Arqam. Jadi itu yang kita membuat yayasan itu untuk tanah itu untuk lahirkan generasi muda yang akan menjadikan Islam sebagai cara hidup. Nah, situlah dapat di Pekanbaru. Dan kami semua anggota yayasan sepakat untuk sama-sama membackup apa yang diinginkan oleh pimpinan tadi itu. Jadi makanya didirikanlah mulai diberi 93 itu langsung dibuat sekolah di situ. Pakai uang yayasan. Iya uang yayasan lah. Mana uang ini uang saya bukan uang yayasan. Kan saya terlibat dari awal sama staf amal apa semua itu. Nah pada tahun 99 karena kita mengurus izin sekolah itu yang kita namakan Madrasah Hubullah sampai sekarang ada kalau jalan ke sana Madrasah Hubullah. Nah, kita diperlukan yayasan untuk menaunginya. Nah, waktu itulah dibuat Yayasan Al-Ansor. Belum pakai Pekanbaru lagi. Nah, sejarahnya pakai Pekanbaru itu karena kita terlambat melaporkan ke Kemenkumham. Nah, ada masa yang sekian tahun kan, pas kita mau melaporkan, dan dipakai nama itu oleh pihak lain, nah makanya tambah Pekanbaru. Jadi orang itu juga, nah ini nih meneruskan kelanjutan aset-aset Yayasan Al-Arqam sebelumnya. Jadi intinya kalau memang mau bikin apapun nggak harus izin Oh beliau. enggak. Yayasan berhak membuat apapun. Iyalah, tanpa izin beliau. iyalah. Dia hanya penama aja dipakai oleh tangan pembina waktu itu, bukan pemilik. Bukan pemilik ya. Bukan. Kalau surat Pemiliknya tanah yayasan. atas nama siapa Pak? Maaf boleh tegasin aja. Surat tanah yang di Pekanbaru Iya. atas nama Halilintar Anupial Asma. Sekarang ini. Iya. Tapi awalnya dua. Di awalnya Di awalnya ada Saifullah dengan Halilintar. Saifullah ini bendahara Yayasan Al-Arqam. Maka ini memang atas nama Yayasan Al-Arqam pembelian itu. Nah, beliau ini sebagai seorang anggota yang ada potensi kepimpinan, nah, dimasukkanlah juga sebagai penama. Pak secara hukum gimana tuh Pak? Ini kan tadi trust aja kepercayaan aja gitu. Tapi kan secara surat-surat atas nama Pak Nom. Secara hukumnya gimana tuh Bang? Saya tidak mau berbicara dalam forum ini. Kalau bicara hukum itu ada tersendiri dimensi dan ruangnya gitu ya. Iya. Tapi saya ingin tegaskanlah, pengakuan dia dengan dua akta itu cukup. Dia udah paham sebetulnya. Tapi kenapa betul? Itu yang saya tidak tahu. Tapi jawabannya yang sampaikan pada terakhir lah. Nah, ciri-ciri orang yang memang tidak mau mengaku salah. Nah, itu kan. Jadi kalau udah gitu nggak bisa ngomong lagi kita kan. Nah. Sebenarnya diminta kejujuran aja sih. Ya itu itu yang kami ketuk sebetulnya. Damai aja kan. Saya nih dengan apa ini bukan jauh-jauh. Orang sini-sini juga kapan-kapan bisa ketemu tapi nggak bisa ketemu. Ya bukan susah lagi diusir saya. Saya yang dibilang oleh Pak Jejen itu kan mengaku-ngaku sebagai apa tuh tidak dikenali dan ada maksud negatif. Nah, itu saya terus terang kecewa dan sangat kecewa saya dikatakan maksud negatif. Saya ini bekas dosen saya tinggalkan, saya sengaja ikut berdakwah melalui yayasan ini. Kalau bilang maksud negatif itu kan pencemaran terus niat suci saya untuk sedih. Terserah apa? Tetap dia kata saya bermaksud negatif. Terus itu. Seolah-olah ingin menguasai secara pribadi beliau. Pribadi. Gitu. Ini memang. Oke ya, cukup ya. Lagi sampai diusir. Ini kan persoalan Pak, ini sudah lama banget. Kenapa baru sekarang? Nah, itu pertanyaan yang saya. Karena begini, kita sudah beberapa kali mencoba melakukan upaya persuasif dengan mendatangi atau meminta berkomunikasi, tapi kan beliau tidak bersedia atau menutup diri. Karena upaya-upaya persuasif tadi gagal terus, maka kita lakukan upaya hukum, begitu. Ya. Jadi tidak ada titik temu makanya. Iya, tentu hukum nanti yang bisa menyelesaikan. Karena masing-masing warga negara ini kan diberikan ruang ketika kepentingan hukumnya merasa dirugikan. Negara memberikan ruang untuk melakukan upaya hukum, kan begitu. Kalau yayasan intinya mah ya kembalikan aja. Kembalikan aja. Ya udah, Karena selesai. kita sama-sama dulu kan, sama-sama berjuang sama berjuang semua. Jadi kenapa kok tiba-tiba beliau berubah sekarang? Padahal sepatutnya kalau patutnya malah beliau tambah mestinya kan. Ini malah yang ada yayasan. Kalau kita lihat lah kan, tapi kan itu Karena kita beliau mau. mampu harusnya bantu lah. Iya, patutnya gitu. Banyak orang teman-teman saya mikir itu, kenapa kok begini? Tapi kan kita namanya manusia kan.
dinamika kepala sama hitam orang Padang kan, isi kepala lain kan. Jadi ya kita berharaplah dengan seperti yang Pak dikatakan di bulan Ramadan ini, mengekarkan Ramadan ini, beliau mendengar apa yang kita jelaskan tadi, beliau insaf, beliau sadar, beliau bertobat, dan beliau kontak saya ataupun Pak Amal itu. Punya kontaknya? Punya. Saya pernah telepon. Saya udah lama nggak berhubungan dengan dia karena memang saya kenal dengan adiknya Febian Amanda itu. Nah, dia aja pun nggak bisa ya, dia pun nggak bisa berhubungan dengan. Ustaz juga kan, Pak? Iya, dia kan Amanda ya? iya Amanda. Ada siapa? Febri. 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 Iya. Oh, waktu ketua- dihubungi media itu ketua ya? Terus ya. Iya. Kita terus ketua trust apa dia itu. Iya, iya, Nah, betul. dia kan dekat dengan saya tuh. Kemarin berjumpa kami di Pekanbaru di kafe ini Pak kafe. Jadi dia bilang saya pun nggak bisa tolong karena saya pun nggak bisa berkomunikasi. Kalau adik kandungnya nggak bisa berkomunikasi dengan dia, macam mana saya? Masuk bapaknya. Nah, ini. Oke, cukup ya. Oke, cukup lah. Satu lagi, terakhir. Pak, kalau Pak Anok nonton atau keluarganya nonton, pengen ngomong apa, Pak? Ini Pak Anok Iya. lagi nonton nih. Terima kasih. Saya ingin mengajak Pak Anof ini atau Pak Lilintar, tolonglah kembali ingat pesan-pesan guru kita bahwa janganlah sekali-kali berbohong, sebab sekali berbohong kita akan membuat 1000 kebohongan untuk menutupnya. Itu sama-sama kita dengarkan dulu. Dan Pak Noh pun, Pak Halilintar pun menyampaikan kepada kawan-kawan, termasuk kepada saya. Jadi saya menghimbau dan mengetuk hati Pak Halilintar untuk mengingat pesan guru kita itu, yang kita yakin beliau tidak ada niat apa-apapun kecuali nak menyelamatkan kita daripada azab di akhirat nanti. Dan mudah-mudahan keberkatan Ramadan ini, apa yang saya sampaikan di atas, apa yang sama-sama kita dengar dari guru kita dulu, boleh mengetuk hati Pak Lintar. Kalau Bapak ingin bisa menerimanya, dan silakan kontak saya bila-bila waktu, dan ataupun Pak Amal Arifin. Kami siap selalu untuk bertemu di mana saja dan kapan saja. Terima kasih. Oke.